Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Pasunda, saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai komitmen mutu. Komitmen adalah sebuah janji atau tindakan kita, sedangkan mutu adalah standar dari suatu barang atau pekerjaan atau jasa manusia. Jadi, apa sih komitmen mutu itu? Komitmen mutu itu adalah tindakan kita untuk memahami dan menghargai efektivitas, efisiensi, serta mengandung inovasi dan kinerja yang berorientasikan kepada mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga komitmen mutu, yang pertama ada goals. Goals itu tujuan. Apa sih tujuan kita sebagai pelayan publik? Itu harus jelas. Yang kedua ada roles, yaitu peran. Bagaimanakah peran kita terhadap masyarakat sebagai pelayan publik? Yang ketiga, prosedur. Ini adalah prosedur tentang bagaimana kita menjalankan tupoksi sebagai pelayan publik. Yang keempat, relationship. Di sini adalah hubungan antara kita dengan masyarakat itu harus baik karena kita adalah pelayannya masyarakat. Yang kelima, leadership. Di sini artinya adalah kepemimpinan. Adapun tingkatan komitmen mutu itu ada 3. Yang pertama, komitmen pada level organisasi. Di sini komitmennya adalah kita sebagai pelayan publik terhadap organisasi atau pemerintahan. Yang kedua, komitmen pada level hasil. Di sini komitmennya itu tertuju kepada hasil akhir. Yang terakhir yaitu komitmen pada individu. Nah, di sini adalah komitmen kita terhadap pelayan publik, khususnya terhadap masyarakat. Untuk mencapai tingkatan-tingkatan komitmen mutu ini, tentunya kita harus menekankan nilai-nilai dasar orientasi mutu terlebih dahulu. Ada 5 ya. Yang pertama, komitmen pada keputusan customer. Jadi kita harus komitmen terhadap keputusan customer apapun itu kita harus menerima. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Di sini maksudnya adalah kita harus cepat dalam melayani customer. Tapi tidak hanya cepat, kita juga harus tepat dan ramah, mengedepankan senyum salam sapa. Yang ketiga, melayani dengan hati. Tentunya jika kita bekerja dengan tulus, maka hasil yang didapatkan pun biasanya akan lebih baik. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Jadi kita di sini mengayomi itu memberikan petunjuk misalnya terhadap masyarakat yang tidak mengerti, baru kita memberikan petunjuk. Kemudian yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Nah, kalau ini adalah evaluasi kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, hal yang menjadi ukuran bahwa mutu pelayanan kita itu akan terjamin jika kita 1. Nyata dalam memberikan pelayanan. 2. Handal atau dapat diandalkan nih oleh customer. Yang ketiga, kita tanggap. Jika ada permasalahan customer, kita tanggap nih. Kita langsung dapat menyelesaikannya dengan baik. Yang keempat, kita mudah. Di sini maksudnya mudah itu mudah untuk bersosialisasi, mudah untuk memaparkan, mudah untuk menangani permasalahan customer. Yang kelima, kompeten. Kita harus punya kompeten nih. Diri kita itu harus mempunyai kompetensi yang memang menunjang pekerjaan kita. Yang keenam, kita harus ramah, senyum, salam sapa. Yang ketujuh, komunikasi. Komunikasi ini selalu diupayakan dengan baik. Jadi jangan sampai ada miskom antara kita dan customer. Yang kedelapan, kepercayaan customer terhadap kita itu harus utuh. Yang kesembilan, ada keamanan. Keamanan di sini dalam bentuk rahasia. Biasanya customer itu tidak ingin orang lain tahu data dirinya misalnya. Nah, yang terakhir, memahami. Kita harus memahami betul apa sih kebutuhan customer kita itu agar kita tepat dalam menanggulangi permasalahannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendekatan mutu, yaitu PDCA. Di sini P-nya itu artinya plan. Plan itu adalah rencana. Matangkan dulu rencana kita untuk melayani publik. Do adalah apa yang akan kita lakukan. Kita harus punya planning yang tepat dalam melakukan sesuatu. Yang C adalah cek. Kita harus mengevaluasi atau
meluruskan nih apa saja hal-hal yang kira-kira akan menjadi kendala. Yang terakhir adalah action. Action ini perbaikan kita terhadap permasalahan yang telah kita temui. Yang terakhir, indikator kualitas pelayanan publik ada 5. Responsiveness. Di sini maksudnya adalah daya tangkap kita, kebijakan dalam membantu masyarakat dengan respon yang cepat serta tanggap. Yang kedua ada assurance atau jaminan. Nah, di sini kita harus menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah benar. Yang ketiga ada tangible, yaitu bukti fisik. Bukti fisik ini dimaksudkan untuk customer mempercayai kita sebagai pelayan publik yang memiliki kredibilitas tinggi. Yang keempat adanya empati. Kita memberi perhatian lebih dan perhatian itu harus tulus serta bersifat individual. Yang terakhir ada reliability. Reliability ini adalah keadaan di mana instansi dapat memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.